Intinya gugus tugas ini akan mengambil data, membuat database mengenai keperluan-keperluan yang dibutuhkan oleh negara-negara anggota GNP, terutama yang terkait dengan pemenuhan alat-alat kesehatan. Nah, kebutuhan-kebutuhan ini kemudian akan dikolek dan kemudian akan dikomunikasikan dengan negara-negara donor, organisasi internasional, dan lain-lain. Nah, ini database ini menjadi sangat penting artinya karena apa teman-teman? Kalau kita melihat kasus dunia per kemarin sesuai dengan situation report dari WHO nomor 108, jadi laporan yang kita terima kemarin malam ya. Kemarin malam waktu Indonesia berarti agak siang waktu Jenewa, itu kan sudah ada 214 negara dan teritori yang terdampak. Jangan lupa kata-kata teritori ya teman-teman. Nah, jumlah kasus dunia itu sudah lebih dari 3,6 juta. Tepatnya 3.672.238 kasus seluruh dunia. Dan kalau kita lihat penambahan kasus setiap hari seluruh dunia, itu selalu berada pada kisaran 80.000 kasus baru. Tetapi yang kita khawatirkan adalah sekarang negara-negara berkembang, terutama di Afrika, dapat mengalami peningkatan kasus yang bisa mengkhawatirkan. Karena memang sekarang mereka belum dalam kapasitas melakukan pengetesan secara masif. Pada saat pengetesan itu kemudian dilakukan secara masif, maka saya khawatir, maka angkanya akan cukup besar yang terjadi di Afrika. Nah, kita tahu bahwa negara berkembang, terutama yang least developed countries, itu akan mengalami tantangan yang lebih besar dibanding negara maju dan negara middle income seperti kita. Khusus mengenai obat-obatan dan vaksin, itu adalah salah satu elemen yang selalu saya bawa di dalam pembicaraan saya di berbagai forum internasional dan pembicaraan dengan berbagai menteri luar negeri. Yang kita alami apa teman-teman? Pada saat kita bicara mengenai obat, satu, mengenai ketersediaan obat, katakanlah obatnya ada nih. Tapi kalau obatnya ada dan kemudian vaksin juga, sekarang kan sedang melakukan vaksin. Nah, kalau mereka ini ada, pertanyaan berikutnya adalah, apakah negara-negara miskin itu mereka dapat memiliki akses terhadap obat dan vaksin? Kalau mereka memperoleh akses, pertanyaannya lagi, apakah mereka bisa membeli dengan harga yang affordable? Pada saat kita sudah bicara pandemi, kita bicara mengenai masalah kemanusiaan. Dan jangan lupa, kalau di satu bagian dunia, pandemi ini tidak bisa dikelola dengan baik, walaupun di bagian lain sudah selesai, bukan tidak mungkin. Bagian yang sudah selesai ini akan terinfeksi lagi. Karena kita hidup di dalam desa besar yang namanya dunia ini yang sama. Kita tidak hidup di dalam planet yang berbeda. Itu yang harus dipahami oleh negara maju dan perusahaan-perusahaan besar farmasi. So far mereka menunjukkan keterbukaan, tetapi kita harus terus suarakan karena ini semuanya sedang dikembangkan kan. Terus untuk yang vaksinnya sedang dikembangkan, sementara yang obatnya sedang dalam trial test, jadi uji klinis. Once they are there,
vaksinnya sudah ditemukan, sudah diuji cobakan pada manusia, obatnya sudah berdasarkan uji klinis sudah berhasil, saya harapkan bahwa sikap negara-negara maju dan industri farmasi besar dunia tidak berubah, dalam artian mereka tetap memperhatikan isu kemanusiaan. Kasusnya sama-sama butuh, tapi sekali lagi ya, saya selalu bicara bahwa hubungan personal yang baik itu akan sangat membantu hubungan resmi yang baik. Misalnya dengan Menteri Luar Negeri Kang Kungwa dari Korea Selatan. Bapak Presiden sudah bicara juga dengan Presiden Moon. Saya beberapa kali bicara dengan Kungwa, dengan Menlu Kungwa, dan memang karena dekat, maka setiap kali saya ingin bicara, saya ingin cuma nge-text, "Dear Kungwa, can I call?" Dia biasanya kalau tidak sedang rapat, dia langsung balas, "Sure, no, please." Jadi saya langsung telepon Kungwa, dada gitu. Jadi udah enak gitu. Dengan Jepang kita juga menjalin hubungan yang baik. Nah, saat itu adalah isunya adalah isu mengenai masalah APD. Jadi Korea Selatan itu jauh hari, udah lama sih sebenarnya, dia memiliki investasi di sini, PMA di sini. Kemudian dia mengirim bahan baku untuk pembuatan APD yang kemudian dikemas di sini, dijahit di sini, dan sebagainya. Nah, dalam kondisi biasa tentunya pesanan-pesanan ini kemudian dikembalikan ke Korea Selatan. Nah, tapi kan tidak elok dalam kondisi seperti ini, dan juga kita sudah mengeluarkan adanya aturan kan waktu itu untuk membatasi ekspor. Kalau semua yang dipesan itu kemudian kita kembalikan begitu saja. Dan saya bicara. Jadi memang ini sudah beyond kontrak ya. Kalau kontrak, Korea Selatan berhak untuk mengatakan ini adalah barang saya. Oleh karena itu kita perlu bicara dengan mereka. Betul kontraknya seperti itu, tapi please consider elemen-elemen lain. Nah, kemudian akhirnya kita bisa sepakat, dan kesepakatannya adalah kalau menurut saya is one of the best. Kita dapat 50-50, dan ini saya kira sudah diterangkan juga oleh Pak Doni ya beberapa waktu yang lalu ya. Kita dapat 50-50, tapi bukan hanya 50-50, kita juga minta supaya ke depan kita bisa memperoleh bahan baku yang melebihi bahan baku yang untuk kebutuhannya mereka, tapi bahan baku yang hanya khusus untuk kebutuhan Indonesia. Dan mereka setuju melakukan itu. Oleh karena itu teman-teman, APD yang dipakai oleh banyak pihak saat itu teman-teman sangat kritis teman-teman. Pada saat itu sangat-sangat kritis. Kalau tidak salah angka awal itu berkisar 110 APD yang 110.000 APD pada saat yang kita kritis banget. Jadi kita itu negosiasinya itu betul-betul oh my god, ini untuk nyawa gitu loh. Kalau udah nyawa itu kan nafsu, bukan nafsu sih, apa sih namanya, semangatnya langsung gitu kan. Dan betul begitu deal dan itu kita betul-betul bisa menyelamatkan banyak medical workers kita dengan 110 APD. Nah, sekarang kita sudah mulai rutin mendapatkan bahan baku dari mereka untuk pemenuhan di dalam negeri. Hal yang sama adalah untuk surgical gown dari Jepang. Dan dengan Jepang ini saya juga khusus bicara mengenai obat-obatan Avigan.
Ya, jadi memang ya masing-masing. Jadi gini, kalau kalau ada warga negara asing yang ada di Indonesia, terus kemudian kita memperlakukan PSBB, berarti bahwa warga negara asing tersebut ya harus menghormati PSBB itu juga kan. Sebagaimana juga kalau kita mengharapkan warga negara kita menghormati keputusan-keputusan yang ada di di negara di mana mereka berada. Kalau negaranya completely lockdown, kita nggak bisa apa-apa. Gerakan para diplomat pun dibatasi. Jadi kita akan bantu semaksimum selama kita bisa bantu.